Halo teman-teman, kita bertemu kembali di channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas satu permasalahan yang cukup penting, yaitu 5 profesi yang bisa Anda geluti, apalagi saat ini Anda seorang mahasiswa, dan profesi ini tidak akan mengganggu jam perkuliahan Anda, serta tidak membutuhkan modal yang terlalu besar atau modalnya sangat kecil. Namun sebelum saya lanjutkan video ini, silakan subscribe, like, dan komen video-video saya supaya channel ini semakin berkembang dan saya bisa membuat video-video yang lebih berkualitas ke depannya. Nah, teman-teman, kenapa saya harus membuat video ini? Karena memang di masa pandemi yang sangat berkepanjangan saat ini, harus kita akui bahwa situasi perekonomian kita secara umum itu sangat menurun drastis, khususnya income dari keluarga menengah ke bawah. Jadi tak ada salahnya Anda sebagai mahasiswa bisa membantu orang tua supaya bisa paling tidak membiayai keseharian ataupun membantu untuk membayar uang kuliah. Nah, apa kelima profesi yang saya mau jelaskan? Yang pertama adalah menulis. Nah, menulis ini menjadi salah satu profesi yang paling saya anjurkan kepada Anda yang saat ini menjadi seorang mahasiswa dengan beberapa alasan, teman-teman. Yang pertama, bahwa video ini saya anjurkan karena saya sudah mengalaminya sendiri, di mana ketika saya kuliah S1 di Fakultas Hukum USU Medan dan kemudian mengambil LLM di UGM Yogyakarta, profesi menulis inilah yang menyelamatkan saya sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan tersebut dengan lumayan baik dan tamat tepat waktunya. Saya itu sudah mulai menulis di koran, kemudian di media elektronik, di majalah, baik itu berupa cerpen, kemudian puisi, bahkan artikel populer, baik itu di bidang sosial budaya, khususnya di bidang ilmu hukum, karena itu adalah latar belakang saya. Sampai saat ini sudah ada sekitar 600 artikel opini, kemudian sekitar 700 puisi, dan puluhan cerpen yang dimuat di berbagai media nasional maupun di media lokal. Dan saya ulangi lagi, hasil dari menulis itu bisa memenuhi kebutuhan saya, ya paling tidak lebih dari setengah biaya saya sewaktu S1 dan S2 itu berasal dari menulis. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, profesi menulis ini saya sarankan karena memang waktunya sangat fleksibel dan juga tempatnya bisa di mana saja Anda untuk menulis. Anda bisa menulis subuh ketika Anda baru bangun, atau kemudian di malam hari sebelum tidur, atau di sela-sela perkuliahan, misalnya menunggu perkuliahan dari jam pertama ke jam kedua, itu bisa Anda lakukan profesi menulis ini. Dan kemudian yang kedua, waktunya juga sangat fleksibel. Dimanapun Anda bisa menulis, mau di taman, mau di kelas, sebelum datang dosen, ataupun misalnya di rumah, di kosan, bahkan di perjalanan ketika Anda sedang di bus ataupun di kapal, Anda bisa menulis. Kemudian yang ketiga, modal menulis ini juga sangat kecil, teman-teman. Anda hanya membutuhkan laptop ataupun handphone Android, itu bisa. Dan memang yang namanya di kuliah daring saat ini, handphone ataupun laptop itu memang sudah harus Anda miliki. Jadi Anda tidak membutuhkan peralatan yang lain selain itu. Cuma memang harus saya katakan bahwa ketika Anda mau menulis, maka juga Anda harus menjadi seorang pembaca. Anda harus rajin membaca dari manapun, dari berbagai sumber untuk memperluas wawasan Anda. Karena filosofi saya, menulis itu sama seperti Anda mandi, dimana kalau kita mau mandi maka baknya harus kita isi dulu. Jadi proses mengisi bak itulah yang namanya membaca. Dan ketika baknya sudah terisi, barulah kita bisa mandi. Itulah yang kemudian kita tuangkan dalam proses menulis. Semakin banyak Anda membaca, maka semakin banyak hal yang bisa Anda tulis. Itu profesi yang pertama. Mengenai profesi menulis ini akan saya buat video khusus ke depannya, karena memang sangat banyak hal yang bisa kita jelaskan dan kita harus tahu dalam menulis, mulai dari proses meramu tulisan, kemudian bagaimana mengirimkan tulisan ke media, bagaimana untuk melihat karakter media,
dan juga banyak hal yang lain yang tentu tidak bisa saya jelaskan di dalam video ini secara lengkap. Oh ya, teman-teman, saya hampir lupa. Satu lagi keunggulan daripada menulis adalah semakin banyak Anda menulis, maka itu bisa menjadi investasi jangka panjang Anda. Semakin banyak Anda menulis di media, maka orang semakin mengenal Anda, di mana ketika Anda sudah punya nama atau lebih terkenal di publik, itu akan menguntungkan bagi Anda ketika akan menjadi public figure, ataupun misalnya Anda akan melamar pekerjaan. CV Anda, tulisan-tulisan Anda itu bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses seleksi di pekerjaan yang Anda tuju. Profesi yang kedua adalah menjadi YouTuber. Nah, ini kenapa saya buat menjadi profesi yang saya sarankan di bagian yang kedua? Karena profesi menjadi YouTuber ini bisa Anda kaitkan dengan profesi menjadi seorang penulis. Jadi ketika Anda punya ide atau gagasan, itu bisa Anda tuangkan di dalam tulisan, dan itu dikirim ke media-media cetak ataupun media elektronik. Lalu kemudian itu juga bisa Anda buatkan dalam bentuk video di dalam YouTube. Nah, YouTube ini menjadi saya sarankan karena memang modalnya juga tidak terlalu besar. Anda bisa melaksanakannya di mana, dan itu juga ini tergantung dari passion Anda. Bahkan Anda yang suka main game, itu bisa juga menjadi seorang YouTuber. Karena kalau kita lihat dalam daftar YouTuber terkaya ataupun YouTuber yang paling banyak subscriber dan paling banyak view-nya di Indonesia, itu justru dari kalangan-kalangan gamer gitu. Jadi apa salahnya kalau misalnya hobi Anda itu bisa menghasilkan. Cuma kalau memang kita lihat menjadi seorang YouTuber ini sama seperti lari maraton, teman-teman. Prosesnya sangat panjang. Terus kemudian membutuhkan stamina, keinginan yang kuat, dan harus ada kesabaran. Kalau misalnya Anda kekurangan kuota untuk menjadi YouTuber, ya Anda bisa datang ke kampus, terus kemudian memakai wifi kampus dan mengupload video itu. Jadi sangat gampang, teman-teman. Kemudian profesi yang ketiga yang saya sarankan adalah menjadi pebisnis online. Nah, Anda yang suka bersosial media, apa salahnya kemudian kalau sosial media Anda itu Anda gunakan sebagai tempat jualan. Anda bisa menjadi dropshipper ataupun reseller, menjual bahan-bahan yang mungkin juga Anda butuhkan sendiri. Jadi ketika Anda mau membeli sesuatu, itu tentu Anda sudah ada diskon. Nah, profesi ketiga yang saya sarankan teman-teman adalah menjadi guru les privat ataupun guru les di bimbingan belajar. Tapi yang paling saya sarankan sesungguhnya adalah menjadi guru les privat, karena memang fakta saat ini bahwa di masa daring, di masa belajar online, banyak orang tua, apalagi ibu-ibu yang merasa kewalahan mengajari anaknya. Jadi apa salahnya Anda sebagai orang muda, sebagai orang yang masih sangat fresh dengan mata pelajaran ataupun mata kuliah, itu menjadi guru les privat. Kalau misalnya Anda sekarang mahasiswa S1 ataupun D3, Anda bisa menjadi guru les privat bagi anak SMA, anak SMP maupun anak SD. Hanya dibutuhkan kesabaran teman-teman dan teknik bagaimana supaya anak-anak les Anda itu tidak bosan untuk Anda ajari. Profesi yang kelima atau yang terakhir teman-teman yang saya sarankan adalah menjadi ojek online. Profesi ini sangat menjamur saat ini, dan saya rasa Anda sangat bisa untuk menjalani profesi ini khususnya bagi yang laki-laki. Hanya saja teman-teman, untuk menjalani profesi ojek online Anda harus membutuhkan memiliki sepeda motor, terus kemudian harus ada SIM. Tapi saya rasa sebagian besar mahasiswa saat ini juga sudah memiliki itu. Oke, saya rasa itu 5 profesi teman-teman. Silakan Anda pilih yang mana yang paling cocok untuk Anda, apakah menulis, apakah menjadi guru les, menjadi YouTuber, pebisnis online, ataupun tukang ojek online. Semua tergantung kepada Anda, tergantung situasi, dan tergantung apa yang Anda miliki saat ini. Demikian video saya, selamat mencoba dan selamat belajar.